Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat dengan APBD. Nah, secara umum, APBD terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Lalu kedua ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pada poin pertama, yaitu pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, pendapatan asli daerah atau PAD memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada pajak daerah. Nah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayar kepada masyarakat oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak restoran, dan lain-lain. Nah, pajak daerah ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama ada pajak provinsi dan yang kedua ada pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sedangkan pajak kabupaten atau kota contohnya seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Nah, poin berikutnya selain PAD yaitu ada retribusi daerah. Nah, retribusi daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contohnya adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, retribusi izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Selain itu, poin berikutnya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti bagian dari laba BUMD, hasil kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan lain-lain. Lalu poin berikutnya yaitu lain-lain PAD yang sah. Nah, lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termaksud dalam jenis PAD yang telah saya jelaskan, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain. Lalu kedua setelah PAD ada yang namanya dana perimbangan. Nah, dana perimbangan atau dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu yang dialokasikan dan dibagikan hasilnya kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu ada dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu, poin berikutnya ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Lalu poin yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah. Nah, hibah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok atau masyarakat, atau perorangan, atau bahkan luar negeri. Nah, sedangkan poin selanjutnya yaitu dana darurat. Nah, dana darurat merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendanai kebutuhan mendesak akibat bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya. Poin berikutnya yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pendapatan daerah yang tidak termaksud dalam jenis yang telah saya jelaskan di atas, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah poin pendapatan daerah yang saya jelaskan, masuk ke poin kedua yaitu belanja daerah. Nah, belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Nah, belanja pegawai merupakan belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah. Lalu ada belanja bunga. Nah, belanja bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu, poin berikutnya ada belanja subsidi. Nah, belanja subsidi merupakan belanja yang dianggarkan untuk membantu perusahaan atau lembaga tertentu agar harga produksi atau jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Lalu poin berikutnya ada belanja hibah. Nah, belanja hibah merupakan belanja yang dianggarkan untuk memberikan hibah kepada pemerintah dan atau daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Lalu poin berikutnya ada belanja bantuan. Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang dianggarkan untuk memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Lalu, poin berikutnya ada belanja bagi hasil. Nah, belanja bagi hasil merupakan belanja yang dianggarkan untuk bagi hasil kepada provinsi dan atau kabupaten atau kota untuk pemerintah desa dari sumber daya alam dan atau dana perimbangan yang dibagikan hasilnya. Lalu, poin berikutnya ada belanja bantuan keuangan. Nah, belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dianggarkan untuk memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Lalu poin terakhir ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, setelah saya membahas tadi tentang belanja tidak langsung, saya akan masuk ke poin kedua yaitu belanja langsung. Nah, belanja langsung meliputi belanja pegawai. Nah, belanja pegawai merupakan belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang dibayar kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Lalu poin berikutnya ada belanja barang dan jasa. Nah, belanja barang dan jasa merupakan belanja untuk pengadaan barang atau jasa yang langsung digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan termasuk belanja untuk pemeliharaan. Lalu poin berikutnya ada belanja modal. Nah, belanja modal merupakan belanja untuk pengadaan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti tanah, perataan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi jaringan, dan juga aset tetap lainnya. Lalu setelah belanja daerah, saya akan masuk ke poin ketiga, yaitu pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah meliputi dua bagian, yaitu ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi silpa tahunan anggaran sebelumnya. Nah, silpa tahunan anggaran sebelumnya merupakan selisih lebih dari realistis penerimaan dan pengeluaran anggaran dari tahun ini ke tahun anggaran sebelumnya. Nah, kedua ada pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan merupakan penggunaan dana yang sudah disisihkan untuk mendanai kegiatan yang telah ditetapkan. Lalu poin berikutnya ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang sudah dipisahkan. Lalu poin berikutnya ada penerimaan pinjaman daerah. Penerimaan pinjaman daerah merupakan penerimaan yang berasal dari utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu di poin berikutnya ada penerimaan kembali pemberian pinjaman. Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan penerimaan kembali atas pinjaman yang telah diberikan kepada pihak ketiga. Lalu setelah saya menjelaskan penerimaan pembiayaan, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan meliputi pertama pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan merupakan penyisian anggaran yang menandai kegiatan yang telah ditetapkan. Lalu ada penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Merupakan pengeluaran yang dimaksud untuk menambah modal atau investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dan atau badan usaha lainnya. Lalu poin berikutnya ada pembayaran pokok utang. Nah, pembayaran pokok utang merupakan pembayaran kembali pokok pinjaman yang telah diterima dari pihak ketiga. Lalu poin berikutnya ada pemberian pinjaman daerah. Nah, pemberian pinjaman daerah merupakan pengeluaran untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.